Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bahwa rapat MK Majelis Kehormatan MUI telah berhasil memutuskan satu putusan, itu memberhentikan Alwian Qasid Sam'un dari jabatannya Ketua Informasi dan Kebudayaan Islam, dengan alasan bahwa beliau telah melanggar etik Majelis Ulama Indonesia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan dukungan terhadap PSN. Beliau tidak ngaku mendukung PIK, tapi PSN. Tapi di situ ketika diperiksa tadi, dimintai keterangan bahwa beliau mengatakan memang dia tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh Rakernas MUI tanggal 17 sampai tanggal 19 Desember 2024. Ya, itu. Majelis Kehormatan yang saya pimpin itu anggotanya Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, MA, kemudian juga Profesor Saleh Hidayat, terus Pak Kiai Mahmudi, dan juga kebetulan Dr. Andes Samsul Ma'arif, MPD, beliau adalah sekretaris saya, sehingga beliau aktif di dalam memberikan informasi-informasi tentang catatan-catatan dari pemeriksaan tadi. Ada diawali dengan Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Banten, yaitu Bapak Profesor Sibli Sarjaya. Terus keduanya Pak Muhsinin, yang ketiganya itu memberikan minta keterangan dari Pak Sekum, Dr. Endang Saiful Anwar. Kemudian yang keempat itu saya minta informasi dari Pak Kiai Bunyamin Hafid. Yang terakhir barulah kami ketemu untuk minta informasi dari Alwian. Kemudian dari itu selesai pemeriksaan semua. Kami berunding, tapi alhamdulillah semua sudah terbuka dan putusannya sudah bisa diminta di kantor MUI, ya, di KP3B di sana. Itulah barangkali yang bisa kami sampaikan, dan alhamdulillah dengan putusan ini, ribut di masyarakat itu sudah bisa ditenteramkan. Semua hal-hal yang berkaitan dengan pendapat-pendapat seperti Udin Safruddin, Aparuddin, dan lain sebagainya itu saya masukkan sebagai pertimbangan. Itulah gambaran betapa memang sidang MK MUI ini adalah yang memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan etik. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan alhamdulillah masyarakat kita sudah paham semuanya bahwa keributan kegaduhan di masyarakat itu mudah-mudahan bisa diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya tadi Ketua Umum menyebut sebuah alfiah. Kalau saya mengatakan begini, ulama itu harus berposisi kayak Mirna. Nah itu datang rohah dia aja, datang nasab nak saja, datang jahat nak saja, berarti lah.
Provinsi Banten, dia harus aceh memegang teguh dengan prinsip-prinsip organisasi. Pertama kali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Kami Dewan Pertimbangan terus terang melakukan rapat pada tanggal 14. Kemudian surat tersebut diundangkan, ditanggalkan tanggal 15, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Kemudian di akhir rapat kami merumuskan dalam bentuk sebuah surat yang terdiri dari 2 halaman kurang yang ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Dan surat tersebut kami tembuskan ke Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat di Jakarta dan Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat di Jakarta. Berarti ada hierarki antara pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan atau distrik. Jadi tidak one man, one show, dan tidak sendiri maju ke depan. Ini yang harus dilaksanakan oleh kita. Oleh karena itu pada hari ini mengadakan rapat ini, saya minta ketum dulu barangkali untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan kegiatan ini, rapat ini. Mangga silakan. Prinsipnya apa yang disampaikan dan disarankan oleh Dewan Pertimbangan akan kita tindak lanjuti, tentu sesuai dengan peraturan keorganisasian dan juga petunjuk-petunjuk organisasi yang lain. Saya kira siapapun di antara kita harus memegang teguh rule of give dari perkumpulan kita ini. Mohon maaf, ini yang dapat saya sampaikan. Saya diajari oleh guru saya, tidak perlu disebut namanya, kalau menutup itu katanya, in uridu illa islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua kita, Profesor Suparman, ada yang disampaikan barangkali. Sekarang begini aja, MUI daerah sami'na wa ata'na kepada MUI pusat. Adapun MUI daerah perorangan yang memberikan saran silakan. Ini kan kemenangan nasional. Sudah aja MUI pusat, kita harapkan selesaikan oleh pusat. Daerah sami'na wa ata'na. Ada di sana, kita tidak banyak tahu. Sekarang kan ada orang yang sok tahu. Gimana itu kan seperti sok tahu, sok paling bisa dan lain-lain. Sebetulnya saya sejalan dengan hasil rapat Wantim, karena di antara salah satunya adalah ya saya juga yang rapat itu. Alhamdulillah responnya positif. Hanya ada satu saja mungkin Pak, ini gini. Seperti apa kita bisa memberhentikan kepada debatable terkait dengan sesuatu yang sepertinya memang tidak jelas? Itu maksud saya. Seperti apa kita bisa memberhentikan itu? Kalau istilah kita kan enak tabayun, tapi itu hanya sebatas diungkapkan saja. Nah, ada nggak sikap kita untuk bisa memberhentikan kepada orang Islam berbicara kemana-mana sehingga sangat sulit untuk diberikan masukan? Seperti apa bentuk memberhentikan itu? Nah, itu harus ada sebetulnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada, masih juga berjalan seperti itu, maka rapat kita hari ini ya, bukan tidak berguna gitu ya. Bukan tidak berguna. Artinya hasilnya minimalis. Teguran atau apa? Coba dilihat di anggaran dasar dan rumah tangganya.
apabila ada yang menyalahi aturan anggaran dasar dan rumah tangga ini, kalau apabila tidak ditindaklanjuti, dikasih sanksi apapun, nantinya imbasnya kemana-mana nantinya. Pernyataan sikap MUI se-Provinsi Banten sudah mendukung siap gerak samina wa atokna apa yang diambil ketika Mukernas oleh pimpinan pusat. Atas dasar itu tidak ada kata terlambat, tidak merasa didahului, karena lembaga ini adalah lembaga mulia. Maka saya mohon dengan segala hormat pada rapat paripurna hari ini, mohon dipertimbangkan dan disepakati supaya ada hasilnya kita setelah keluar mengikuti rapat paripurna ini. Kami dididik oleh para kesepuhan ulama dari semenjak kecil, apa maning salah bener rege ngejaluk maaf itu perbuatan yang mulia. Dan budaya bangsa Indonesia, kalau kita sudah menyatakan dengan tulus ikhlas minta maaf, insya Allah clear. Saya berbicara ini rasa mencintai, rasa memiliki, kemudian rasa hormat. Sebab kalau kita tidak jadi panutan, siapa lagi? Mohon izin saya berdiri. Tentara itu ngambil dari ilmu MUI. Yang junior hormat kepada yang di atas. Ini filosofi tentara. Yang di atas ngomong kepada yang di bawah. Yang sesama kanan kiri kerjasama. Alangkah indahnya kalau MUI bisa seperti ini. Sebagai penutup, alhamdulillah kerja keras ketua berikut jajarannya. Kita dinobatkan nomor 1 di dunia dari Sabang sampai Merauke. Bahagia bersyukur, tetapi tantangan untuk mempertahankan itu sangat berat sekali. Saya kira itu saja, sekian demikian. Kalau ada hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Rasa memiliki, rasa mencintai, rasa hormat kepada yang ada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja nih Pak Ketua Wantim dan Pak Ketua Umum, saya agak aneh ini. Agak anehnya undangan pada tanggal 9 Januari itu isi acaranya, agendanya adalah tasyakuran karena mendapatkan anugerah terbaik Banten, juara pertama se-Indonesia. Tuh, itu judulnya. Tapi kenapa setelah bubar tasyakuran yang terjadi rame begini Pak? Tuh, di medsos itu, ini dan seterusnya. Ini yang agak aneh, ada apa di dalamnya? Itu saja dan jawabannya ada pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kita, resume rapat kita pada sore hari ini. Yang pertama terkait dengan dinamika PIK 2 dan PSN dan PIK 2 itu menunggu tabayun dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang kedua, tadi MUI Banten hendaknya mengirim surat ke MUI Pusat bahwa MUI Banten selaras, senada dan sejalan dengan kebijakan MUI Pusat. Begitu kan Pak Ketua? Yang ketiga, karena PSN dan PIK 2 ini masalah nasional, ya, maka dibicarakan secara nasional, kecuali masalah-masalah regional itu menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Dan tadi yang keempat ini yang kita harus bijak selaku pengurus MUI di berbagai dini dimanapun juga dia posisi duduknya, apakah di Dewan Pertimbangan, di Dewan Pimpinan, komisi, badan, lembaga, dan lain sebagainya, hendaknya kita bijak dalam sisi bicara. Itu barangkali kesimpulan kita
Demikian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Pak Kiai. Jadi saat ini kami tidak mengeluarkan, sebaiknya memang dihentikan lah, dan kami akan manut pada Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan saja kita sudah diterima ya oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau sebagai orang tua para tokoh Banten, para ulama Banten, sekaligus juga adalah mantan wakil presiden, sekaligus juga beliau adalah ketua One Team MUI Pusat. Juga Kiai Ma'ruf menerima laporan mengenai perkembangan MUI Banten. MUI Banten rupanya ada aspirasi bagaimana agar orang-orang, ada tokoh di MUI yang menyempal ya dari ijtima, dari kesepakatan dari MUI Pusat, juga kesepakatan dari ulama Banten pada umumnya yang merasa resah dengan PSN dan PIK 2. Setidak-tidaknya itu akan diambil tindakan tegas, dan Kiai Ma'ruf sebagai tokoh Banten sangat setuju dengan langkah itu. Ketepatan saya juga informasikan bahwa koordinasi antara MUI Pusat dengan MUI Banten harus dijaga terus antara MUI Pusat yang sudah merekomendasikan agar mencabut PSN dan PIK 2 itu supaya satu suara terus dengan MUI Banten. Kenapa? Karena rekomendasi dari Musyawarah Kerja Nasional MUI Pusat itu dihadiri oleh MUI Banten dan MUI seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian maka itu harus satu suara itu kita jaga bersama-sama. Sehingga apabila ada hal yang menyimpang dari itu, harus diambil tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pertimbangan Presidium Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten mengusulkan kepada Dewan Kehormatan yang sudah dibentuk diberikan kepercayaan oleh Dewan Pertimbangan untuk segera mengambil langkah konkret mengganti pengurus RUI Banten yang tidak disiplin, digantikan dengan pejabat baru yang mempunyai integritas tinggi untuk membersihkan nama baik MUI Banten. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.